Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan.
Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya saat ini kita semua bersuka cita, amin.
Sebentar kita mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersuka cita. Kami menaikkan syukur sembah kami yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus, kami rindukan hadirat-Mu mengalir penuhi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami angkat pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, bersama-sama nyatakan dengan iman. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu, hadiran-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hadirat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari lebih dahsyat lagi sama-sama. Hadirat, amin, menuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, hadirat-Mu penuhi, hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu Tuhan. Oh, mengalirlah saat ini
sembah Dia. Syararama yararama, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Syararama yararama yararama, syararama. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian, hormat, pengagungan. Bersama-sama sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syakararaba yararaba 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 yararaba. Syakararaba yararaba 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 yararaba. Syararaba yararaba 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 yararaba. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh, we worship You Jesus, we worship You Jesus. Kami sembah Tuhan dengan hati kami, dengan hidup kami. Yesus Tuhan. Syararaba yararaba, syakararaba yararaba yararaba yararaba. Oh Tuhan, Your presence Lord, hadirat-Mu penuhi kami Yesus. Oh Tuhan, syakararaba yararaba yararaba yararaba. Mari tinggikan namanya saat ini. Syakararaba yararaba yararaba yararaba. Syararaba yararaba yararaba yararaba. Yesus Tuhan. Hanya hadirat-Mu yang bisa ubahkan setiap kami, Tuhan Yesus. Shalom, yararama. Hallelujah. We worship You, we bless Your holy name. Holy Spirit, Holy Spirit, we need You, Lord. Penuhi hati kami, tinggal dalam kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu rasakan hadirat-Mu lebih lagi mengalir saat ini ya Roh Kudus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu.
Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi, haleluya. Kami puji Engkau Allah dalam hati kami. Dan pagi ini Tuhan kami rindu memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Serahkan haleluya. Kita percaya curahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di zaman saat ini. Mari katakan saudara, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sambil angkat tangan kita saudara, katakan anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Yang percaya Roh Kudus curah, serahkan yes. Haleluya. Rasakan curahan Roh Kudusnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Dengan iman katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Bersorak bersama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Amin. Amin. Kuasanya lebih sungguh lagi saudara, katakan anggur baru tercurah. Yes. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Yes. Nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Sekali lagi untuk Tuhan sorak-sorak. Haleluya. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke altar-Mu Yesus. Kami rindu rasakan hadirat-Mu. Bila hati terasa berat,
hati bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, amin. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, kami terima Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang barui Tuhan hatiku, katakan sesuatu terjadi. Mari sekali lagi sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Koralabaya sikiara labaya 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 labaya. Sikiara bebaskan roh saudara, menyembah dalam roh, bermasmur bagi Dia. Koralabaya labaya 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 labaya. Rasakan Engkau mengalir penuhi kami. Amin, amin. Mari katakan sujud di altarnya, kami bawa Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Yes.
terjadi. Saat datang di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Kau baharui, amin, hidupku baharui, hatiku sesuatu terjadi. Katakan mujizat terjadi, mujizat. Pemulihan terjadi saudara, amin. Pemulih sekali lagi. Sesuatu terjadi. Di altarnya. Sore-sore, haleluya. Haleluya. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Semua pengerja dan jemaat Tuhan, ya khususnya sahabat saya Bapak Pendeta Andi Markus, dan semua pengerja jemaat GBI Mega Bekasi Rayon 18. Ya, saya percaya semua kita dalam keadaan baik sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati menyertai kita. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sambil angkat tangan, mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Mari kita buka kedua tangan kita, sembah dalam roh bersama-sama. Oh rabaya rabashandara labatakara lamayara namayara lamaya. Kiara lamayara namaya sande. Kiara lamayara lamaya sandu. Kiara lama 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 yara namayara lama 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 lama. Hadirat-Mu turun di rumah-rumah, di tempat kami berada. Waktu kami beribadah saat ini, oh Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan lawat kami dengan hadirat-Mu. Nyatakan Tuhan kehadiran-Mu atas kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi dilawat Tuhan saat ini. Oh rabaya rabashandara labatakara labalabalabalabalabalabalabalabala. Sikiara rabatakara labalabalabalabalabalabala. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini berfirman-Lah kepada kami. Taruh perkataan firman-Mu dalam mulut dan bibir hamba-Mu itu disampaikan.
Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami di rumah-rumah. Engkau mengurapi umat-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk memahami setiap kehendak-Mu Tuhan Kau nyatakan kepada kami. Baharui kami, ubahkan kami sesuai dengan firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang pesan Tuhan yang penting untuk gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara, kalau kita melihat menurut kalender gereja dalam Alkitab, kita tuh ada di antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Baru beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan nanti beberapa minggu depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita ada, kalau lihat kalender sejarah di Alkitab tuh in between, di antara. Apa yang terjadi? Dan melalui apa yang firman Tuhan katakan, ada pesan Tuhan yang penting untuk kita gereja Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Sudah bisa melihat di layar 3-4. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, ada 4 pesan penting melalui ayat yang kita baca tadi. Tuhan sedang berbicara kepada gereja Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu sedang menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan tuh menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan, dengar. Hari-hari ini Tuhan tuh sedang menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Berapa banyak saudara percaya kita ini murid Tuhan Yesus? Saudara yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang rindu untuk hidupmu semakin intim dengan Tuhan. Diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mereka itu yang disebut murid Tuhan Yesus. Saya berdoa itu semua saudara yang saat ini mendengarkan. Kita mau jadi murid. Katakan, saya mau jadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadi murid Tuhan Yesus, Tuhan tuh hari-hari ini sedang menyatakan dirinya lebih lagi. Saya percaya ini pesan Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan tuh akan menyatakan dirinya secara unik. Mungkin kadang kita gak mengerti bagaimana cara Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dia menyatakan kehendaknya, dia berbicara. Ya, itu dengan cara yang saya percaya setiap kita Tuhan tuh akan nyatakan. Tapi kuncinya kita harus jadi murid. Dan kedua, kita harus percaya. Percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan seperti Thomas. Thomas tuh bilang, wah kalau saya gak ngalami cucuk jarinya, ya lubang di bekas pakunya, saya gak akan percaya. Tuhan pernah berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada saudara, ketika pesan Tuhan datang, ketika Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita, mungkin caranya seperti tidak biasa. Jangan kita berkata, wah gak percaya, oh ini enggak. Buka hati kita. Makanya itu kita harus jadi murid. Dan kedua, kita harus banyak di hadirat Tuhan. Kita harus hidup intim dengan Tuhan supaya kita bisa menangkap ketika Tuhan menyatakan dirinya. Saya teringat kisah sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 2 orang murid sedang berjalan menuju ke Emmaus. Tiba-tiba Yesus join dalam perjalanan mereka. Mereka gak tahu itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbicara, menceritakan semua. Tiba-tiba mereka tuh kaget. Lalu sampai di Emmaus mereka sempat duduk sama-sama. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus hilang dari pandangan mereka. Mereka kaget. Lalu mereka berkata, itu Tuhan Yesus. Pantas ketika tadi dia berbicara, hati kita berkobar-kobar. Perhatikan. Itu Roh Kudus bekerja membuat kita tuh bernyala-nyala,
berkobar-kobar kalau mendengar firman Tuhan. Itu artinya orang yang mau penuh Roh Kudus. Mau dituntun oleh Tuhan. Kadang-kadang ketika Tuhan menuntun saudara gak ngerti. Seperti 2 murid tadi. Gak sadar Tuhan tuh lagi menuntun mereka. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita, seringkali kita tuh gak ngeh. Kita gak peka. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh jadi murid yang percaya dan banyak di hadirat Tuhan, saudara akan nangkap tuntunan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan yang lain, mereka mancing ikan di Danau Galilea gak dapat apa-apa semalaman. Lalu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka, mau memberkati mereka dari pinggir pantai. Ini kisah juga di tengah-tengah kurun waktu ini. Terus bertanya, ada kalau lauk padamu? Oh, mereka semua agak kesal bilang gak ada. Tapi kemudian Tuhan berkata, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu, niscaya kamu mendapat. Mungkin agak ogah-ogahan tapi mereka lakukan. Mereka ngalami mujizat, mereka diberkati. Mujizat terjadi. Siapa orang yang pertama paling peka? Itu Yohanes. Yohanes yang di Alkitab disebut pakai istilah murid yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi murid yang mengasihi Tuhan, yang intim dengan Tuhan, saudara pasti akan peka ketika Tuhan menyatakan dirinya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan diri, pasti ada hal-hal yang luar biasa. Itu yang akan terjadi dan dia akan memakai saudara dan saya menjadi alat untuk kemuliaannya. Saudara, hari-hari ini kita mesti banyak di hadirat Tuhan. Kita sedang berada dalam masa puasa raya. Saya harus deklarasin, ayo kita masuk dalam puasa raya ini. Supaya kita hidup intim dengan Tuhan, lebih lagi fokusnya kepada Tuhan. Puasa itu bukan sekedar gak makan, ya, bukan sekedar mengatur pola makan dan lain sebagainya, tidak. Puasa itu berbicara mengalihkan fokus kita lebih banyak kepada Tuhan. Banyak baca firman, banyak di hadirat Tuhan. Ya, meninggalkan meja makanan jasmani, lebih banyak kepada makanan rohani. Sebetulnya puasa sebaiknya seperti itu. Jadi mau gak peduli sudah mau puasa Daniel, puasa setengah hari, puasa 2/3 hari atau puasa 1 hari. Saudara dikasih Tuhan, tapi selama 30 hari ini kita mengambil waktu puasa raya. Saya berdoa saudara banyak ketemu Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepadamu. Saudara, hari-hari ini Tuhan menyatakan diri kadang-kadang kita gak duga. Kita pikir ibadah online mah biasa aja nonton. Coba kalau saudara intim dengan Tuhan. Mau ibadah online saudara cuma ngadep di depan handphone atau televisi atau komputer saudara. Itu tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Mujizat bisa terjadi. Tuhan bisa menyatakan dirinya dengan cara yang tidak biasa. Kadang kita berpikir pola yang lama. Oh Tuhan kalau nyatakan diri kita mesti datang ke gedung gereja. Oh mesti ada ruang musiknya mesti gegap gempita. Oh mesti semua satu ruangan menyembah. Oh baru saya rasakan hadirat Tuhan. Oh Tuhan menyatakan dirinya secara unik atas setiap kita pribadi hari-hari ini. Jadi buka hatimu. Tuhan bisa nyatakan hadiratnya secara online. Untuk berbicara dengan saudara. Menyatakan dirinya. Berapa banyak yang mau Tuhan menyatakan diri dalam hidup saudara. Angkat tanganmu, katakan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalamku. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa.
boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat tangan saudara. Nyatakan pribadimu atas setiap anak-anakmu. Engkau lihat mereka mengangkat tangan di rumah-rumah atau di manapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau jamah. Nyatakan dirimu kepada anak-anakmu. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Engkau pegang tangan mereka. Jamah setiap hati dalam nama Yesus. Engkau akan alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Encounter dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu dengan cara yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Pesan yang kedua dari ayat di atas. Dikatakan tadi Tuhan itu menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tuhan itu terus mengadakan tanda dan mujizat hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah mengadakan tanda dan mujizat. Kalau pada waktu itu Tuhan tuh mengadakan tanda mujizat menunjukkan bahwa dia hidup. Hari-hari ini hal yang sama. Tuhan sedang mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Untuk menyatakan sungguh dia Allah yang hidup. Saudara dikasih Tuhan. Berapa banyak orang hari-hari di masa pandemi, di masa krisis. Orang memerlukan mujizat. Berapa banyak orang hari ini berharap Tuhan mujizat terjadi, mujizat terjadi. Saya dalam beberapa kurun waktu, beberapa bulan terakhir ini secara digital ya boleh dikatakan melalui sosial media. Saya mendoakan banyak orang. Saya doakan. Dulu rasanya orang perlu ketemu, tumpang tangan, doakan kalau mengalami mujizat. Tapi hari-hari ini saya melihat luar biasa. Sekalipun hanya dengan sosial media. Ketika saya doakan, ketika mereka menaikkan permohonan doa. Itu cuma lewat sosial media. Mujizat terjadi. Banyak menyaksikan bagaimana mereka disembuhkan Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Apapun masalah saudara. Hari ini imani. Sekalipun kita cuma bertatapan lewat layar. Saudara dikasih Tuhan dengar. Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup saudara. Sebab dia hari-hari ini sedang terus mengadakan tanda dan mujizat. Saudara, Tuhan berfirman dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat ke-32. Di situ dikatakan Tuhan itu akan membuat mujizat-mujizat, tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau ini dikatakan tanda-tanda dan mujizat. Memang tanda mujizat itu seringkali kita konotasikan selalu hal-hal yang untuk diri kita pribadi. Tapi Alkitab berbicara juga Tuhan mengadakan tanda di langit dan di bumi. Goncangan-goncangan sedang terjadi. Bukankah itu yang sedang terjadi di depan mata kita? Banyak goncangan terjadi. Di Indonesia saja kita tahu ada banyak daerah mengalami goncangan. Rasanya setiap hari kalau kita melihat berita, itu gak lepas dari goncangan. Terjadi gempa, gunung berapi, banjir, longsor. Hal-hal yang kadang-kadang menyedihkan secara hati kita. Apalagi kalau mungkin ada orang-orang yang kita kasihi, yang terkena dampak daripada musibah. Saudara dikasih Tuhan, itu tanda. Itu juga berupa tanda yang dikatakan di Yoel pasal 2. Artinya Tuhan itu sedang mencurahkan rohnya dengan dahsyat. Pentakosta yang ketiga yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu juga ditandai, saya percaya, dengan goncangan-goncangan. Tapi jangan lupa Yoel pasal 2 kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang berkata. Banyak orang akan berseru-seru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Katakan amin. Akan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dikarenakan tanda-tanda tadi. Tanda di langit, tanda di bumi. Di bumi hal-hal yang mungkin indah buat kita. Ya, tanda mujizat-mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Tuhan sedang kerjakan. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan pernah ragu. Jangan pernah goyah hatimu.
tetap percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong dan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari saya teruskan. Pesan yang ketiga. Dikatakan di ayat yang tadi, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Kembali ini berbicara Tuhan tuh menampakkan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tuh hari-hari ini sedang mau menyatakan dirinya. Tuhan mau menyatakan kuasa, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tujuannya supaya saudara dan saya juga menyatakan pribadi Yesus ke dunia ini. Biar dunia itu melihat Tuhan Yesus. Ini yang saya mau katakan. Pesan yang ketiga ini berbicara gini. Tuhan mau hari-hari ini Kristus nyata dalam hidup kita. Kristus nampak dalam hidup kita. Dan orang lain sekitar kita itu melihat Yesus dalam diri saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tuh mau menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dan dia pakai saudara dan saya. Saudara, apa artinya? Apa pesan ini berbicara? Tuhan tuh berbicara tahun 2021 ini. Ini pesan dari gembala kita. Pesan Tuhan yang diberikan tuh buat kita semua. This is the year of integrity. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan bersama-sama saya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan amin. Saudara, Tuhan mau kita itu makin memiliki integritas seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu the man of integrity. Dialah teladan integritas sesungguhnya. Kalau kita dikatakan memiliki integritas, itu artinya kita diubahkan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi teladan dalam apa? Belas kasihannya. Ya, dalam kejujuran, kebenaran, ketulusan hatinya. Hidup benar, hidup jujur. Semua yang berbicara integritas. Itu mau dipertontonkan kepada dunia. Itu melalui saudara dan saya. Kita harus jadi the man of integrity. Ini adalah tahun di mana Tuhan berpesan, kamu makin sungguh-sungguh hidup seperti dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang paling utama saya perhatikan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang begitu jelas berbicara tentang karakter yang Tuhan Yesus mau tunjukkan yang utama. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Ya, marilah kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu ayat berikutnya berkata ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tuhan katakan belajar kepada aku, kata Tuhan Yesus. Sebab aku ini, perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus berkata, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat kelegaan. Jadi kalau kita perhatikan dalam hidup kita, Tuhan Yesus mau kita tuh seperti dia. Lemah lembut, rendah hati. Bagaimana dalam hidup ini? Biar dunia lihat Kristus dalam kita. Melalui apa? Hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut artinya apa? Kita mau diubahkan terus. Makin serupa dengan Tuhan. Mengampuni. Itu orang yang lemah lembut, mudah mengampuni. Orang yang dipenuhi dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada orang lain. Adakah Kristus nyata dalam hidup kita? Adakah orang lain melihat itu dalam diri kita? Juga Tuhan Yesus dikatakan rendah hati. Hari-hari ini saudara, jangan sombong. Ayo kita mau rendah hati. Orang yang rendah hati itu nanti pasti ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang bisa unity. Keluarganya akan harmonis. Tempat dia berada akan harmonis. Keluarga Tuhan akan ada dalam unity. Kalau kita mau belajar selalu rendah hati. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ayo angkat tangan saudara, katakan sama-sama saya. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam
seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Amin. Saudara mau disempurnakan selalu. Terus Tuhan, kita berdoa, Tuhan saya mau diubahkan makin serupa dengan Tuhan. Dan biar wajah Kristus itu nampak dalam hidup kita. Orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Katakan amin. Dan pesan yang terakhir, yang keempat. Tuhan Yesus dikatakan selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Garis bawahi, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Apa artinya? Tuhan Yesus hari-hari ini sedang mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Pesan kedatangan Tuhan Yesus itu harus diberitakan. Pesan kedatangan Tuhan Yesus harus diberitakan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Kemudian mulai memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Dan berilah dirimu dibaptis. Percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau akan diselamatkan. Pesan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Itu bicara tentang pesan pertobatan. Untuk kita jadi umat yang layak siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Pesan kedatangan Tuhan Yesus juga berbicara tentang pesan pengudusan diri. Sebab dikatakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Biar kita ini tidak bercacat, tidak bercela. Kita mau hidup kudus. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Rasul Petrus pernah berkata gini, setiap orang yang punya pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus, akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Orang-orang yang punya pengharapan ini, mereka menyucikan diri mereka. Demikian juga, apa buktinya kalau kita percaya Tuhan Yesus akan datang segera? Buktinya adalah kita menguduskan diri kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mau melakukan ini katakan amin. Ini pesan ini. Menjadi pesan penting hari-hari ini. Tuhan berbicara kepada kita murid-murid Tuhan Yesus. Juga untuk diberitakan. Sampaikan kepada orang-orang yang kita kasih. Ayo kita makin sungguh-sungguh yuk dengan Tuhan. Waktu hari Tuhan itu sudah dekat. Tuhan Yesus akan segera datang. Berapa banyak kita rindu. Kita dan keluarga kita semua akan diangkat menyongsong kedatangan Tuhan. Atau mungkin banyak kita berkata, itu mah coba isapan jempol, hati-hati. Memang Alkitab berkata hari Tuhan itu datang seperti pencuri, gak ada seorang pun tahu. Tiba-tiba. Karena itu bagian kita harus berjaga-jaga. Ayo kita siapkan diri kita. Ini pesan Tuhan. Yang mau angkat tangan saudara. Haleluya. Saya ajak kita nyanyikan nyanyian ini. Nyanyian ini saya tulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya kita memperkatakan, meminta kedatangan Yesus tapi juga menyiapkan diri kita. Amin. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Angkat suara bersama. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Katakan hidup kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia suci pada kedatanganmu. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, datanglah
Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari saja kita buka kedua tangan kita. Yang sudah berbahasa Romawi sembah dalam roh. Koraba shandara batakara labayara basandara labatakara labalabalabalabalabalabalabalab. Meteraikan oleh Roh Kudus-Mu dalam diri setiap kami. Meteraikan saat ini Tuhan dalam nama Yesus. Pesan Tuhan yang penting hari-hari ini. Tuhan, mari nyatakan diri-Mu atas setiap kami. Tuhan, Kau akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dalam kehidupan kami. Engkau juga mau menyatakan diri-Mu melalui setiap kami. Oh, supaya dunia mengenal kasih-Mu. Supaya belas kasih-Mu itu mengalir dari hidup kami kepada banyak jiwa. Dan Tuhan, kami juga pegang pesan-Mu bahwa Engkau segera datang. Engkau segera datang. Ini kami Tuhan, murid-murid-Mu. Kami mau terus makin serupa dengan Tuhan. Hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Mu. Pada kedatangan-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Dan kami akan selalu berkata, mari angkat tangan kita sekali lagi. Serukan Hosana, Hosana. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Biar ini menjadi doa kita semua. Doa saudara di rumah-rumah. Doa murid-murid Tuhan Yesus. Kita siap menyongsong kedatangannya. Yang mau katakan amin. Sama-sama katakan Hosana. Hosana. Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu Tuhan. Ku Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, meteraikan firman-Mu, semua yang merindukan Engkau akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan digenapi bagi setiap kami, murid-murid-Mu pada zaman ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berbuah bertumbuh dalam hidup kami, menjadi umat pemenang, umat yang diberkati, umat yang jadi berkat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Mari kita bawa persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik, mari kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan tangan hampa. Tapi kami datang, kami akan bawa persembahan kami. Persepuluhan yang Kau titipkan dalam riban kami. Kami akan kembalikan Tuhan dengan penucapan syukur. Persembahan yang terbaik kami akan bawa Tuhan. Kami akan mempersembahkan di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biar semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan berlipat, bahkan 100 kali lipat. Kau akan berikan Tuhan dan berikan setiap anak-anak-Mu. Kami memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi. Doa pagi spesial pencurahan Roh Kudus akan diadakan pada tanggal 14 sampai dengan 22 Mei 2021. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 pagi. Kita akan mengalami lawatan Roh Kudus yang semakin luar biasa sedang dicurahkan di tengah-tengah kita melalui doa pagi spesial ini.
kami mengajak saudara untuk terlibat dalam kegerakan doa puasa bersama selama 30 hari yang sudah dimulai pada tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei 2021. Mari kita bersama berpuasa untuk mendoakan keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus GBI Mega Bekasi diadakan secara on-site pada tanggal 13 Mei 2021. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan 10.30 pagi. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah kenaikan, diharapkan mendaftarkan diri pada link bit.ly/ibadah kenaikan R18. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengisi pada link bit.ly/pendaftaran KOM seri 100/200 atau bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Kelas KOM 100 dimulai pada tanggal 24 Mei dan KOM 200 dimulai pada tanggal 27 Mei 2021. Sampai bertemu di kelas KOM, Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Betel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Betel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Dewasa Muda GBI Mega Bekasi bersama dengan PMI Kota Madya Bekasi akan kembali mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang bertempat di ruang sekolah minggu GBI Mega Bekasi. Mari kita sama-sama terbeban untuk membantu sesama lewat event donor darah ini. Kamu punya talenta menari? Atau bernyanyi? Atau bermain musik? Usia 15 sampai 40 tahun. Yuk daftarkan dirimu untuk ikut dalam audisi DP3 GBI Mega Bekasi. Caranya gampang kok. Cukup dengan mengisi link yang tertera di layar atau cek bio Instagram @thegreatworship. Bisa ajak teman atau saudara juga loh untuk ikut audisi ini. Kami tunggu ya. See you. Shalom anak-anak muda. Light Church akan kembali mengadakan ibadah onsite pada tanggal 2 Mei 2021 jam 2 siang di GBI Mega Bekasi, Rayon 18. Kami mengundang teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam ibadah ini. Bagi teman-teman yang ingin hadir, teman-teman bisa mendaftar di link yang tertera di layar. See you and God bless you.
Terpujilah Engkau ya Tuhan yang diagungkan, dimuliakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah raya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran janji-Mu sampai kepada mereka yang mendengarkan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pembicara ya Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih heran Tuhan, dengan pengurapan-Mu Tuhan, dengan perkenanan-Mu Tuhan adalah pembicara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nyoto Raharjo Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih heran lagi ya Tuhan, untuk kebenaran janji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau berkati keempat wakilnya, Engkau pakai Tuhan lebih dahsyat Tuhan, beserta keluarga besarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Andi Markus MTH Tuhan. Engkau pakai dengan pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu, dengan perkenanan-Mu ya Tuhan di rayon 18 ini. Boleh Engkau pulihkan, boleh Engkau kuatkan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kul ya Tuhan, dengan keunitian untuk menggenapi amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, damailah bangsa kami. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintahan, presiden beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kota Bekasi Tuhan. Engkau memberkati kota kami ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu Israel Yerusalem baru. Engkau yang memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.